Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Sekitar 70 juta warga Amerika bisa mendapatkan suntikan tambahan atau booster vaksin COVID setelah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC memberikan lampu hijau bagi booster vaksin Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Otoritas Kesehatan Amerika juga memberikan fleksibilitas untuk mencampur atau melakukan mix and match bagi mereka yang memilih booster dengan merek berbeda dari vaksin awal yang sudah diterima. Dengan adanya suntikan tambahan ini, Direktur CDC Dr. Rochelle Walensky mengatakan pihaknya kemungkinan perlu memperbarui definisi mengenai kapan warga sudah dianggap mendapatkan vaksinasi penuh. Tapi menurut pakar kesehatan, untuk memutus rantai penularan dan keluar dari pandemi, prioritasnya adalah memberikan vaksin kepada mereka yang belum divaksin, termasuk kepada anak-anak yang di Amerika mungkin akan segera diizinkan mendapatkan vaksin. Panel Penasihat Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA dijadwalkan bertemu Selasa ini untuk meninjau data baru dari Pfizer. Pabrik farmasi ini mengklaim vaksin mereka dengan dosis sepertiga orang dewasa 91% efektif melawan COVID bergejala pada anak usia 5 hingga 11 tahun tanpa adanya laporan kasus myocarditis, yakni sejenis inflamasi jantung yang langka. Menurut ABC News, panel CDC dijadwalkan mengadakan rapat pada 2 dan 3 November, dan bila semua proses berjalan lancar, maka anak-anak usia 5 hingga 11 tahun di Amerika diperkirakan sudah bisa mulai mendapatkan vaksinasi COVID mulai 4 November. Saudara, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Sanaria Institute di Maryland, Amerika Serikat untuk mengembangkan vaksin malaria. Dalam kerjasama ini, vaksin yang dikembangkan oleh Sanaria akan menjalani uji klinis oleh Eijkman yang bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Sedikitnya 400.000 orang di dunia meninggal akibat malaria tiap tahunnya, dan Indonesia adalah negara kedua setelah India di luar Afrika dengan kasus malaria tertinggi. Menurut World Malaria Report 2020, rilisan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ini jadi penggerak Lembaga Biologi Molekuler Eijkman untuk bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Sanaria Inc. di Maryland mengembangkan vaksin malaria. Pembicaraan kerjasama ini sudah sejak lama, dan ini merupakan uji klinik yang pertama di dunia. Meski obat untuk mencegah malaria sudah banyak beredar, namun untuk mengurangi dampak endemik ini butuh langkah ekstra. One of the greatest challenges we have is that much of the malaria that occurs in places like Indonesia doesn't cause symptoms. Awal Oktober lalu, WHO merekomendasikan vaksin malaria RTSS bagi anak-anak di Afrika Sub-Sahara yang ada di wilayah beresiko sedang hingga tinggi terinfeksi malaria. PFSBZ, vaksin kembangan Sanaria, menggunakan teknologi yang berfokus pada sporozoid yang akan berinang pada manusia. Ours is another tool which would be to stop transmission, stop infection. If you stop infection, there's no clinical illness. There's no disease, there's no death, and there's no transmission. Uji klinis vaksin kembangan Sanaria Inc. akan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Sejak sebelum jadi pemberian vaksin, sebelum berangkat, kemudian sampai mereka bertugas 9 bulan, 6-9 bulan kembali lagi, dan itu semua akan dipantau. Dan akan butuh waktu sekitar 1 tahun sebelum bisa dilihat hasilnya. Demikian laporan VOA. Beralih ke festival menyambut musim gugur di kota Georgetown di negara bagian Texas yang dimeriahkan oleh pawai Papa Parade yang digagas warga diaspora Indonesia, pemilik sebuah toko hewan peliharaan. Berbagai jenis anjing peliharaan tampil dengan kostum menarik, sekaligus untuk mengenang tragedi kebakaran yang menewaskan 75 ekor anjing. And today Bronson's wearing his party parade jacket made by Gucci, along with a couple gold chains to accessorize. Seperti selebriti terkenal, Bronson tampil prima dan siap memukau warga kota Georgetown di negara bagian Texas yang menyaksikan Pop-Up Parade. Pop-Up Parade adalah pawai pertama di Georgetown yang menampilkan anjing peliharaan beserta pemiliknya dan menjadi bagian dari acara Pop-Tober Fest untuk
menyambut musim gugur. We thought that was a great way to let people in Georgetown come out and showcase their beautiful animals. Ide pawai digagas oleh seorang diaspora Indonesia, Jusak Thanos Bernhardt, yang bersama partnernya Jeffrey Manley memiliki toko hewan peliharaan Wag Heaven. We wanted to do something that's involving pets, so we said, how about a parade? And we're encouraging people to dress their pets up in costume. Parade ini juga diadakan untuk mengenang tragedi yang terjadi September lalu di Georgetown, di mana sebuah fasilitas penampungan hewan terbakar habis. And it killed 75 dogs. And what better way to pay tribute to the pets that we lost? We all know how wonderful the love is of a dog. And as you see, we have so many of the signs here for the dogs that were, especially those that they couldn't be with us today. Berjalan bersama pemiliknya, berbagai jenis anjing dengan kostumnya melintasi alun-alun kota Georgetown yang terpilih sebagai alun-alun tercantik di negara bagian Texas. We love animals, so this is going to be cute. It's definitely an emotional booster. Definitely. Puts a smile. Yeah, puts a smile on our face. Parade ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih peduli terhadap hewan peliharaan seperti anjing. Dari Georgetown, Texas, VOA. Kini kita tengok pasangan warga diaspora Indonesia dan Vietnam yang membuka food truck sate Texas di kota Austin. Sate khas Indonesia ini diposisikan sebagai barbecue yang dikemas menjadi sate untuk lebih menarik konsumen warga Amerika. I can cook about 200 skewers in an hour. Sate yang sedang disiapkan oleh Eugene Villarreal, diaspora Vietnam di Austin, Texas, adalah sate khas Indonesia. Selain bumbunya, sate juga dibakar dengan arang. Bahkan kipasnya pun kipas Indonesia. Bersama istrinya Agustina Lumban Gaul, keduanya merintis food truck Sate Texas. We started doing Sate Texas after I had this idea about cooking satay because we miss satay from Indonesia and you can't find satay that's grilled on fire or charcoal pretty much anywhere. Karena Texas terkenal suka barbecue dan ini bisa menjadi salah satu alternatif barbecue buat orang Amerika dan kalau mereka mencoba pasti mereka akan suka. Eugene yang pernah bekerja di industri makanan kerap membuat sate untuk acara komunitas Indonesia dan ternyata banyak yang menyukai satenya. Keduanya kemudian membuka pop-up stand di berbagai festival dan melihat minat warga Amerika terhadap sate ternyata cukup baik. Namun pandemi membuat berbagai acara dibatalkan. Karena tak dapat membuka pop-up stand, mereka memutuskan untuk membuka food truck. Untuk menarik warga Amerika agar mau mencoba sate Indonesia, Eugene memposisikan Sate Texas sebagai barbecue Asia. Because we're doing barbecue and we're outdoors, the smoke will attract people. This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. I think it's really good. It reminds me of sate that I've had in Jakarta. Tanggapan positif pembelinya sejalan dengan harapan Agustina saat mewujudkan impian membuka Sate Texas. Harapannya dari pembuka food truck Indonesia ini mau memperkenalkan ke publik Amerika mengenai Indonesia. Dari Austin, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.